pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Terkait kasus korupsi Pertamina, tim penyidik Kejaksaan Agung menyita 95 bundel dokumen serta barang bukti elektronik akibat korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023 terkait kasus korupsi minyak mentah. Hai, cerita pagi ini saya akhirnya harus membuat barcode ya untuk mengganti bahan bakar dari uh, Pertamax kepada Pertalite. Jadi saya itu kesel ya, sampai di sana saya kemudian berteriak memanggil kepada petugas. Saya bilang, Mas, saya itu sudah 1 tahun pakai Pertamax, kasih tahu saya ini asli apa palsu ya. Yang herannya saya, kenapa pemerintah nggak kemudian menghentikan untuk menjual Pertamax kepada rakyat gitu loh. Kenapa masih ada gitu loh. Kan kita nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Akhirnya penasaran ya. Saya ingin tahu, saya kemudian googling tentang yang namanya Rifa Siahaan. Beberapa saat sebelum dia ditangkap, dia baru saja menerima 12 medali emas dari program penilaian peningkatan kinerja perusahaan. Make sense. Tentu saja dia telah membuat sebuah prestasi peningkatan kinerja perusahaan dalam jumlah hasil korupsi yang meningkat hampir kurang lebih 200 triliun. Gemesnya adalah dia dapat penghargaan 12 medali. Jangan lupa ya, kembalikan medalinya. Itu medalinya emas apa oplosan ya? Gemes, tahu nggak sih? Terus kita tuh orang Indonesia kan kepengen tahu tuh ini orang agamanya apa. Saya agak nakal, kemudian saya lihatin ternyata ada orang yang nyari juga. Mohon maaf, katanya dia Kristen. Aduh, malu aku ya. Malu aku ini ya. Tapi entah agama apapun ya, saya kasih hukuman tambahan untuk orang ini ya. Ini sedang bulan suci, bulan puasa. Kamu puasa sana jangan 30 hari ya. 300 hari atau 3000 hari biar bersih itu semua yang sudah dimakan. Yang haram-haram itu ya. Biar bersih semua. Gitu ya. Semoga tobat. Hai, ini saya baca komen-komennya di konten aku yang kemarin ya tentang Rifa Siahaan itu ya. Banyak sekali yang bilangin nggak usah hubung-hubungkan dengan agama ya. Agama nggak ada hubungan. Tahu nggak kalau keyakinan seseorang itu mempengaruhi karakternya. Apa yang dia yakini itu akan dia lakukan, dan apa yang dia lakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter, dan karakter itu adalah takdirnya. Jadi jangan bilangin gak ada hubungannya. Ada. Nah, kalian baru saja meyakinkan saya bahwa tidak ada agama yang bisa mengubah orang, mengubah koruptor. Yang bisa mengubah seseorang itu adalah Tuhan Allah Pencipta. Kalau di agama Islam itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Kristen namanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengubah orang. Kalau di agama lain saya nggak tahu, jadi nggak bisa nyebut ya, nanti keliru ya kan ya. Yang kedua ketika orang itu diubahkan oleh Tuhan Penciptanya, dia mengalami pengalaman spiritual, hijrah misalnya gitu. Kayak Nicky Cruz, seorang penjahat, ketua geng mau-mau yang dikenal di New York City, yang seumuran saya masih tahu ya, ada filmnya. Sampai satu hari ada pendeta berkhotbah kepadanya dan memberitahu bahwa Yesus mengasihi engkau. Dia meludah pendeta itu dan mengusirnya. Kemudian pendeta itu, David Wilkerson, mengatakan, walaupun engkau memotong tubuhku menjadi 1000 potongan dan membuangnya di jalan, setiap potongannya akan mencintai engkau. Singkat cerita, dia mengalami satu pengalaman batin spiritual, hijrah.
mengalami perjumpaan ilahi bukan jasmani dengan Yesus Kristus, lalu dia berubah. Yang kedua yang bisa menyembuhkan koruptor sudah jelas adalah penegakan hukum. Belajar sama Kim Jong Un, Korea Utara sana. Jangankan korupsi, lupa tepuk tangan gini aja, hilang. Lupa tepuk tangan apalagi korupsi. Nggak pakai lama. Heran juga ya, di tempat lain kalau ada yang korupsi, orang Jepang harakiri. Ada lagi di tempat lain, potong jarinya. Kalau di Indonesia, potong tahanan. Nah itu yang bikin gak sembuh. Dia udah korupsi, udah segitu banyak, istrinya udah punya koleksi Hermes, mobil koleksi, jam tangan Rolex, plesir keliling dunia, dapat medali, masuk penjara, tidur bangun aja enak, gak kerja. Sudah lebih dari cukup. Nah, jadi kalau di Indonesia ini penegakan hukum seadil-adilnya, koruptor jangan pakai potong tahanan. Biarin sampai membusuk di penjara, itu pantas untuk mereka yang menyengsarakan rakyat, yang makan keringat rakyat. Nggak jadi daging, tapi jadi penyakit. Gitu ya. Hai, sudah hari keberapa puasanya? Semoga kalian semua sehat, kuat, dan puasanya sampai selesai sempurna gitu ya. Nah, saya mau jawab komentar dari salah satu VT saya yang menulis tulisannya, catatannya besar sekali, semua huruf besar ya, catatan. Sambo adalah Kristen. Jadi orang-orang Kristen kalau korupsi itu karena dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di salib, katanya begitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan bukan saja kepada teman-teman yang tidak mengerti, tetapi bahkan kepada orang Kristen juga ya, bahwa pengorbanan Yesus di salib untuk menebus hidup kita dari dosa itu bukanlah izin ilahi untuk berbuat dosa, tapi kuasa ilahi yang membebaskan kita dari dosa. Ya, bukanlah Tuhan membebaskan kita untuk berbuat dosa, tetapi membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi kenapa kalau ada orang Kristen masih jatuh di dalam kejahatan-kejahatan, antara lain adalah korupsi dan tindak kriminal yang lain, itu karena mereka baru mengenal Yesus sebagai sebuah informasi, sebuah memahami teori keselamatan, tetapi belum mengalaminya secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa banyak orang Kristen yang menjadikan agama Kristen sebagai sebuah agama, tetapi menjalani kehidupan secara duniawi atau secara kedagingan ya. Jadi itulah alasan mengapa jikalau tadi dikatakan ditanyakan di sana ya, bahwa ya karena mereka percaya Yesus menebus dosa, bukan ya, bukan seperti itu. Yang benar adalah yang saya sampaikan tadi, seperti itu ya. Semoga jawaban ini bisa memuaskan Anda. Oke? Hai guys, selamat berakhir pekan ya. BBC News Indonesia merilis berita 15 Maret 2025, kabar yang mengejutkan bahwa seorang Kapolres aktif melakukan tindak pencabulan terhadap 4 korban, 3 diantaranya di bawah umur. Bukan saja itu, tetapi juga merekam, menyimpan, dan kemudian menyebarkan melalui situs porno internasional. Sangat mengejutkan bukan?
Apakah beliau beragama? Pasti. Makanya saya selalu mengatakan jangan mengatakan gak ada hubungannya dengan agama. Jangan bawa-bawa agama, please. 2024 presiden yang paling dicintai dan dihormati di negeri kita ini dinobatkan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project sebagai orang terkorup nomor 1 di dunia. Walaupun tidak ada bukti bahwa beliau melakukan tindak korupsi, tetapi kebijakan-kebijakan beliau itu dianggap sebagai perbuatan yang memberikan peluang terjadinya tindak korupsi di tanah air. Apakah beliau beragama? Sangat beragama. Dan negeri kita ini merupakan negara yang amat religius di seluruh dunia. Bayangkan saudara, di Indonesia ini ada 800.000 masjid lebih. Bukan 80, bukan 800, bukan 8.000, 800.000 lebih. Dibandingkan dengan pusat Islam yaitu negara Arab Saudi yang hanya ada kurang lebih 200.000 sampai 300.000 masjid saja. Gereja ada 76.415 gedung gereja. Lebih banyak berkali-kali lipat dari jumlah gereja yang ada di negeri Belanda, negeri yang pertama kali membawa Injil ke Indonesia. Hanya ada 6.900 gereja saja. Saya pernah tinggal di sana 2 bulan dan tidak pernah atau jarang sama sekali melihat polisi ada di jalanan. Angka kriminalnya menurun setiap tahun. Penjara itu ditutup setiap tahun. Bagaimana caranya mereka berhasil merehabilitasi para pelaku kriminal? Apakah melalui agama? Nah, ini dia yang saya ajak kita semua berpikir, ya. Agama tidak salah, benar. Agama mengajarkan hal-hal moral yang sakral dan suci. Tetapi kesalahannya ada di mana? Jangan kita beragama secara membabi buta. Pikirkan dong, apakah kita membutuhkan agama plus? Ataukah salah dalam mengajar? Salah dalam penerapan. Banyak kejahatan terjadi juga di pusat-pusat keagamaan. Jadi, maksud saya, ayolah kita berpikir. Kita membutuhkan sesuatu sebagai plus. Barangkali itu perlu peningkatan prakteknya kah? Atau apakah kalau sampai para pemimpin, para petinggi, para pemimpin yang notabene-nya adalah berada di tempat-tempat sebagai yang menjalankan keadilan dan kebenaran justru malah menjadi pelaku kejahatan. Nah, itu yang maksud saya adalah bahwa mari kita berpikir, mari kita beragama dengan cara yang sangat bijak, mari kita menemukan solusinya seperti apa. Gitu ya guys, ya. Oke, ada lagi yang menarik nih. Ada yang mengatakan di kolom komen saya, konten saya bahwa itu tuh hasil korupsi dari Rifa Siahaan tuh untuk persepuluhan. KPK harus telusuri aliran dana dari Rifa Siahaan untuk perpuluhan. Cuman pertanyaan saya, apakah Rifa Siahaan memberikan persepuluhan? Ya, menurut saya menarik juga, ya menarik, tapi saya nggak yakin gitu ya. Saya nggak yakin. Lagi gini ya, mengenai uang hasil korupsi, uang haram, kan kita nggak tahu ya, uang itu kan netral. Orang habis melakukan kejahatan di malam hari, paginya pergi ke rumah ibadah, ke gereja, ke masjid, terus memberikan sumbangan di panti. Uang itu ketika dia digunakan tidak ada masalah oleh penggunanya karena nggak tahu. Tetapi pelakunya itu urusan dosanya adalah urusan dengan Gusti Allah, gitu kan ya. Lagi pula ngapain KPK capek-capek menelusuri persepuluhan? Saya nggak yakin kalau dia persepuluhan, paling sumbangan ya.
KPK mana ada waktu untuk telusuri uang yang 1 juta, 2 juta, 10 juta masuk ke gereja, tapi kemudian namanya persepuluhan apa 1% apa 2% apa sumbangan, ya kan? Mana ada waktu untuk telusuri. Menurut saya uang-uang hasil korupsi itu untuk ya menutup kedok mereka, ya buat proyek-proyek besar yang amal-amal, ya untuk bangun proyek-proyek yang berhubungan dengan tempat-tempat ibadah. Nah itu kan nggak ketahuan, ya itu besar, ya make sense, boleh ditelusuri termasuk persepuluhan. Tapi kesimpulan saya adalah bahwa uang itu sifatnya netral, tapi kalau memang ada alirannya dan diselidiki dan ternyata oke, maka kita akan lihat babak baru antrian para pemuka agama yang terseret-seret dalam kasus korupsi, gitu ya.